Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Hermawanti dengan NIM 101211907 dari kelas B3.21 Manajemen. Di sini saya akan membuat video mengenai evaluasi tengah semester untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dini selama 7 pertemuan kemarin. Di sini saya akan membahas garis besarnya saja. Nah, untuk materi yang pertama itu ada materi mengenai kematian. Yang kedua yaitu materi mengenai tahrib Ramadan. Yang ketiga yaitu materi mengenai keutamaan sedikit angan-angan. Yang keempat yaitu materi mengenai dahsyatnya sakaratul maut. Dan yang terakhir, materi yang kelima yaitu wafatnya Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Berikut saya akan menjelaskan mengenai pembahasan materi atau garis besar yang telah saya rangkum dari setiap pertemuan. Nah, untuk materi yang pertama yaitu ada mengenai kematian. Nah, secara garis besarnya pada pertemuan ini, materi ini menjelaskan yaitu sesungguhnya kematian adalah sesuatu manusia yang lalai dari mengingatkan kematian, karena mereka jarang memikirkan dan mengingatnya. Bahkan, orang yang mengingat kematian, tapi dengan hati yang kosong atau dengan tetap sibuk dalam gelimang kesenangan dunia pun belum bisa disebut mengingatnya, karena hal itu tidak menimbulkan pengaruh positif dalam hatinya. Rasulullah SAW bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aksiru dikro hadhihi ladhiti ya'ni maut." Yang artinya, sering-seringlah mengingat sesuatu yang merusak kelezatan-kelezatannya. Maksudnya yaitu rusakilah kenikmatan-kenikmatan dengan cara mengingat kematian, sehingga terhentilah kecenderungan kalian kepadanya, lalu kalian fokus menghadap Allah Ta'ala. Jadi, karena kehidupan di dunia ini hanya sesaat, maka dari itu kalian jangan terlena akan kenikmatan dunia ini. Kalian juga harus memikirkan untuk bekal di akhirat nanti. Nah, sering-seringlah kalian berziarah kubur dan menengok orang yang sakit. Itu karena hal tersebut juga salah satu cara untuk mengingatkan kita terhadap kematian. Kita juga harus siap menghadapi kematian karena setiap manusia itu pasti akan menemui ajalnya masing-masing. Nah, untuk materi yang kedua yaitu ada tahrib Ramadan. Secara garis besar pada pertemuan ini yaitu menjelaskan mengenai tentang Ramadan, suasana Ramadan. Terus secara etimologis atau bahasa, kata tarhib berasal dari fi'il rahiba yarhabu rahbun yang berarti luas, lapang, lebar. Dan selanjutnya menjadi fa'il yaitu rahaba yurahibu dan tarhiban yang mengandung arti menyambut, menerima dengan penuh kelapangan, kelebaran, dan keterbukaan hati. Nah, jadi untuk setiap kita umat Islam yang setiap tahunnya pasti akan menjalani ibadah puasa, yaitu kita harus menyambut Ramadan dengan hati yang lapang, hati yang bersih, terus dengan kegembiraan juga. Saum secara bahasa bermakna imsak, yaitu menahan diri dari makan, minum, berbicara, nikah, dan berjalan. Saum Ramadan itu wajib bagi setiap muslim yang baligh atau dewasa, berakal, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan mukmin atau tidak bersafar. Nah, pada saat bulan puasa, kita juga harus mempunyai target nih, seperti misalnya contoh, saya sudah bernazar bahwa setiap Ramadan atau bulan Ramadan sekarang saya mempunyai target harus hatam Quran selama bulan Ramadan. Berarti kita mempunyai target satu harinya kita harus membaca satu juz, seperti itu. Nah, yang selanjutnya untuk materi yang ketiga yaitu materi mengenai keutamaan sedikit angan-angan. Nah, pada materi ini menjelaskan mengenai pada suatu hari Al-Mudhalah bin Fudhalah berdoa memohon kepada Allah agar ia dapat memiliki angan-angan yang sama sekali, dan doanya dikabulkan sampai ia tak punya lagi selera makan dan minum. Lalu ia berdoa lagi supaya angan-angannya dikembalikan. Setelah doanya diucapkan, ia bisa kembali makan dan minum dengan enak. Dalam salah satu khutbahnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, setiap perjalanan pasti membutuhkan bekal. Oleh karena itu, jadikanlah takwa kepada Allah sebagai bekal untuk perjalanan kalian ke negeri akhirat nanti. Jadilah kalian seperti orang yang sudah melihat dengan mata kepala sendiri pahala dan hukuman yang telah disiapkan oleh Allah di akhirat nanti.
Tanamkanlah perasaan harap-harap cemas dalam hati kalian. Janganlah habiskan waktu kalian sehingga hati kalian menjadi keras. Lalu kalian tunduk pada musuh kalian. Betapa sering kita melihat orang tertipu oleh dunia. Orang boleh bergembira karena yakin bakal selamat dari azab Allah, tetapi sebenarnya yang patut bergembira ialah orang yang selamat dari huru hara kiamat. Nah, untuk materi yang keempat, di sini menjelaskan mengenai dahsyatnya sakaratul maut. Secara garis besar, pembahasan pada materi ini yaitu menjelaskan sakaratul maut diartikan sebagai ungkapan rasa sakit. Rasa sakit ini menyerang inti jiwa dan menjalar ke seluruh tubuh, ke seluruh bagian jiwa, sehingga tidak ada satupun bagian jiwa yang terbebas dari rasa sakit. Ketahuilah dahsyatnya rasa sakaratul maut itu hanya bisa dirasakan hakikatnya oleh orang yang pernah mengalaminya. Rasa sakit ini telah melumpuhkan akalnya, membungkam lidahnya, dan melengahkan semua persendiannya. Sebenarnya, seseorang yang merasakan sakaratul maut ingin sekali menatap, berteriak, dan menjerit meminta tolong. Tetapi apa daya, ia tidak kuasa lagi melakukan itu, karena sudah tidak ada lagi tenaga. Perlahan, satu persatu anggota tubuhnya akan mati, dan itu terjadi sampai ruhnya mencapai kerongkongan. Pintu tobat telah tutup dan ia pun diliputi oleh rasa sedih dan penyesalan. Ketahuilah, sesungguhnya yang disukai dari orang yang menjelang ajal ialah ketentraman dan ketenangan. Dari lidahnya terucap 2 kalimat syahadat, dan dari hatinya adalah ia punya prasangka baik kepada Allah SWT. Nah, untuk materi yang terakhir, yaitu materi mengenai wafatnya Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Garis besar pembahasan dari materi ini yaitu khulafah berarti jamak dari khalifah yang memiliki arti pengganti. Sedangkan kata ar-rasyidin yaitu mendapat petunjuk. Jadi khulafaur rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Khulafaur rasyidin ialah para pemimpin yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat pada 2 Rabiul Awal 11 Hijriah tanpa meninggalkan surat wasiat kepada seseorang untuk meneruskan kepemimpinannya atau kekhalifahannya. Oleh karena itu, mereka menghendaki agar Abu Bakar memimpin urusan keduniaan, yakni kekhalifahan. Kelompok yang lain berpendapat bahwa orang yang paling berhak atas kekhalifahannya adalah Ahlul Bait Rasulullah, yaitu Abdullah bin Abbas atau Ali bin Muthalib. Sekian materi yang telah saya jelaskan atau telah saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah menjelaskan, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Dan terima kasih yang telah menyempatkan menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin saya akhiri pemaparan video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.